wartawan yang nge-framing. Jadi gini, yang saya maksud dengan tidak bisa melewati tahun ini itu lebih ke kalau mereka itu di tahun ini bisa selamat, maka sebenarnya pernikahan itu bisa ada. Tapi kalau ternyata tahun ini mereka itu ada gonjang-ganjing terus kemudian berpisah, saya sanksi ini akan bisa melewati menuju ke tahun berikutnya. Ya, namanya kan hubungan kan proses ya. Jadi ini memang sesuatu yang tidak bisa dipastikan, tergantung apa yang kita lakukan saat ini. Betul, gitu kan. tapi itu terjadi karena ada sebuah kalau kita bilang itu kecenderungan seorang wanita yang kalau ada pasangan, mereka itu selalu membandingkan bukan dengan orang lain yang ada saat ini, tapi dengan masa lalunya. Atau dengan sesuatu yang dia ingat dari masa lalu. Ya, seperti itu. Selalu begitu. Karena banyak orang juga itu secara umum ya, secara umum ya. Ya, secara umum. Karena banyak yang konsultasi, mereka nanyain pasangannya yang sudah putus 5 tahun, sudah menikah, terus ditanya, dia bahagia nggak sama pasangannya? Gimana? Wanita, putus. Oh, mantannya gitu. Udah nikah 5 tahun. Ditanyain dia bahagia nggak sama istrinya masih sekarang? kepo. Masih. Terus harapannya pengen lo bilang dia nggak bahagia sama bininya gitu. Ya, kalau itu tarifnya lebih tinggi. Kalau ada pesanan khusus ya. Oke, yang berikutnya Tori sama Alia. Ya, Tori sama Alia tadi ini ya. Denny Dargo terang hubungan Tori ke Halilintar, Alia kebutuhan konten lebih kuat dibanding perasaan. Nah, begini. Kamu ngomong gitu, Bang? Terlalu deh mulutnya deh. Tapi bahasanya mungkin nggak begitu banget. Makin gak enakan orangnya. Kenapa? Jadi begini, bahkan di awal seperti Atta dan Aurel pun itu awalnya konten. Tapi terus kemudian arahnya menuju ke jadi serius. Ya, nah sekarang ini saya lihat bahwa kebutuhan untuk pertemuan mereka ini lebih berat ke arah konten dibandingkan kedua-duanya ini saling ingin berjumpa. Salah satunya. Ya mungkin berawal dari konten, lama-lama serius. Betul. Lama-lama jadi pengantin. Berawal dari konten, lama-lama jadi pengantin. Ya, bagus ya. Okay. Berawal dari pengantin, lama-lama kok cuma konten. Kayak siapa tuh? Tapi ada loh itu. Ada ya? Bener loh, ada. Dan itu kayaknya mungkin kalau nggak segera diperbaiki mentalitasnya akan menuju ke perceraian. Aduh. Aku tahu gini, jadi gini. Siapa? Gue jadi parno nih. Aduh, mohon maaf ya kalau ada yang merasa tersinggung atau merasa ini sebenarnya ini beda deh, kita ngomong aja. ini sebenarnya begini, itu karena apa? Karena kita melihat generasi sekarang yang mereka akhirnya terperangkap seperti itu gitu. Tapi enggak, tapi itu memang fenomenanya seperti itu. Ya, berusaha menyenangkan netizen, shippersnya, tapi ternyata yang terjadi Batinnya tersiksa. Iya, batinnya tersiksa karena mereka sebenarnya nggak memiliki perasaan yang seutuhnya, dan lebih celakanya menyimpan perasaan ke seseorang yang lain yang ini nungguin. Gimana sih? Jadi dia menjalani sebuah pernikahan dengan seseorang yang ternyata ini tuh selama ini konten, padahal ada satu orang yang disayanginya ini nungguin sebenarnya. Nungguin Tapi kapan selesai kontennya. Tapi Gitu ya. kalau ininya bubaran, shippernya juga pasti ngamuk semua dong. Iya, tuh shippersnya akan pecah lagi menjadi beberapa Sebentar shippers. ibu-ibu itu ada. Ya, ini menarik. Kalau ini menarik ya. Di bulan November ya, ini sempat viral nih Rian Dono ini adalah karena dia nggak jadi nikah gara-gara pasangannya waktu itu minta maharnya adalah sertifikat rumah, ya kan? Itu padahal H-2 pernikahan. Sampai akhirnya begitu hari pernikahannya itu karena Rian Dono dan keluarganya itu aduh takut malu lah gitu ya. Akhirnya dia nikah-nikahan lah itu.